Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatun Najah Husaini. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang gak kalah seru, yaitu aritmatika modular yang diampu oleh Ibu Indana Zulfa. Nah, aritmatika modulo itu biasa kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, kalau teman-teman lihat jam dinding, itu kan angkanya dari 1 sampai 12. Nah, misal ya, contoh, sekarang kan pukul 10, 3 jam kemudian itu pukul berapa? Nah, di jarum jamnya itu kan menuju angka 1, walaupun nanti kalau dijumlahkan 3 jam kemudian itu adalah 13.00, tapi jarum jamnya itu menuju angka 1, jadi dia itu muter terus. Nah, itu salah satu penggunaan aritmatika modulo dalam sehari-hari. Kita langsung saja ke penjelasan aritmatika modulo. Jadi, misalkan di sini ada A dan M itu bilangan bulat, di mana M-nya lebih dari 0. Operasi A mod M. Mod itu dibaca modulo. A modulo M. A modulo M ini memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Nah, jadi ini dibaca A modulo M. Nah, itu bisa dibentuk menjadi A modulo M itu sama dengan R. Dapat dijabarkan menjadi A sama dengan MQ plus R dengan syarat atau catatannya A-nya kurang dari atau sama dengan R, di sini kurang dari M. Di sini tidak ada unsur sama dengannya, yang ada unsur sama dengannya yang ini. M ini disebut sebagai modulo atau modulus hasil aritmatika modulo M, di mana M-nya terletak di himpunannya 0, 1, 2 sampai dengan M min 1. Sekarang kita langsung saja masuk ke contoh. Misalkan contohnya adalah 41 modulo 6. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini 41 modulo 6. Ya, kita coba, tadi kan bentuknya A modulo M sama dengan R. Nah, sekarang mana yang A, mana yang M? Nah, teman-teman perhatikan di sini, A-nya di sini adalah 41. Yang ini adalah M-nya. Kan tadi bentuknya A modulo M sama dengan R. Nah, tugas kita mencari R-nya. Nah, sekarang kita tulis dulu. A-nya adalah 41. A-nya adalah 41. Terus kemudian M-nya adalah 6. Nah, A modulo M sama dengan R. Kan tugas kita mencari R-nya. A modulo M sama dengan R kan tadi bisa dijabarkan menjadi A sama dengan MQ plus R. Nah, sekarang A-nya sudah kita tahu, yaitu 41 sama dengan M-nya kan sudah kita tahu juga, yaitu 6 Q plus R. Nah, sekarang tugas kita mencari Q-nya berapa, R-nya berapa. Caranya begini. 41 sama dengan 6. Itu dikali berapa sih? 6 dikali berapa sih yang mendekati 41? 6 dikali berapa yang mendekati 41? 6 dikali 6. Nah, kalau 6 dikali 7 kan 42, sudah lebih dari 41. 6 dikali 6, terus kemudian ditambah berapa supaya menghasilkan 41? Ditambah dengan 5. Makanya teman-teman perhatikan di sini yang R-nya yang 5. Nah, inilah hasil yang tadi, karena A modulo M sama dengan R, makanya di sini adalah 5. Jadi 41 modulo 6 sama dengan 5.
5. Sekarang saya berikan contoh lagi, yaitu 10 modulo 5. Nah, itu hasilnya berapa? Nah, teman-teman perhatikan di sini, A-nya adalah 10, 5 ini adalah M-nya. Nah, tugas kita mencari apa? R-nya. Bisa dibentuk menjadi A modulo M sama dengan R, itu artinya bisa dibentuk menjadi A sama dengan MQ plus R. A-nya berapa? A-nya 10, M-nya 5, 5Q plus R. Maka 5 dikali berapa sih yang mendekati 10? Kemudian ditambah berapa? 5 dikali berapa yang mendekati 10? Kali 5 sudah ada hasilnya. Dikali 2. Ditambah berapa supaya menghasilkan 10? Ditambah 0. Maka di sini R-nya berapa? R-nya yang 0. Sehingga di sini hasilnya 0. Jadi 10 modulo 5 itu hasilnya 0. Nah, selanjutnya misalkan kita punya contohnya 8 modulo 12. 8 modulo 12. 8 ini adalah A, 12 ini adalah M. Maka bisa dibentuk menjadi A sama dengan MQ plus R. A-nya berapa? A-nya 8, M-nya 12, Q plus R. 8, 12 dikali berapa yang mendekati 8? Ayo, 12 dikali berapa? Soalnya ini kan lebih dari 8, makanya di sini dikalikan dengan 0. Maka ditambah berapa supaya jadi 8? Ditambah 8. Nah, maka R-nya berapa? R-nya di sini adalah 8. Maka di sini hasilnya 8. Nah, jadi 8 modulo 12 adalah 8.